Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Muwafiq ingin membawakan micro teaching dengan materi menggambar grafik fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Sekarang saatnya pelajaran matematika ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian Ustadz ingin mengabsen satu persatu di antara kalian. Di sini ada 28 santri. Pertama adalah Ibu Salim, ada, alhamdulillah. Ahmad Rijaluddin, ada, alhamdulillah. Yang terakhir Raihan Thoyib, ada, alhamdulillah, ada. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir dan lengkap semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa mulai dengan baik. Kemudian Ustadz juga ingin melihat kesiapan daripada sarana belajar kalian. Bagaimana dengan tempat duduk dan meja kalian? Apakah semuanya baik saja? Baik, oh alhamdulillah. Kemudian alat tulis belajar yang sudah saya sampaikan minggu kemarin dibawa semuanya? Alhamdulillah semuanya dibawa. Kemudian sebelum kita melanjut materi berikutnya, kita mengulas materi sebelumnya yang saya sampaikan. Apa itu? Ada yang tahu? Iya betul. Menentukan nilai suatu fungsi kuadrat. Kemudian fungsi kuadrat itu sendiri adalah persamaan dengan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Saya tutup di sini. Ada yang tahu persamaan umumnya? Y sama dengan? Ya betul, ax kuadrat plus bx plus c. Betul sekali. Kemudian Ustadz ingin memperlihatkan ilustrasi supaya kalian tahu ini namanya apa dan fungsinya apa. Ya betul, ini adalah jembatan. Kemudian fungsinya adalah ya menjembatani dua jalan. Kemudian gambar itu yang kedua, ya ini apa? Ya ini adalah air mancur yang ada kesamaan dari dua gambar ini. Ya betul, bentuknya apa? Bentuknya seperti melengkung ke bawah. Nah ini adalah ilustrasi untuk mengantarkan materi kita hari ini, yaitu fungsi kuadrat dengan materi submateri menggambar grafik fungsi kuadrat. Hey, tujuan adalah dari metode belajar kita kali ini adalah Ananda santri semuanya mampu menyebutkan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat itu dengan penuh percaya diri. Kemudian Ananda santri mampu menggambar grafik fungsi kuadrat juga dengan benar, tidak salah ya. Kemudian metodenya kita menggunakan apa yang sudah saya siapkan di sini, slide PPT, proyektor, semuanya yang bisa kalian lihat. Insya Allah ini cukup menarik menyampaikannya. Dan kemudian juga diskusi yang akan nanti kalian lakukan supaya nanti mengerjakan soalnya dengan mudah dengan menggunakan peranan teman kalian. Nah ini ilustrasi gambarnya, bahwa kalian harus percaya diri dengan tangan yang mantap, kemudian bisa mengerjakan ya. Bagaimana dengan hasil gambar fungsi kuadrat nanti yang akan kalian buat itu seperti apa? Ya kalian tahu dulu bergantung pada apa, yaitu yang pertama koefisien A ya. A itu yang suku pertama dengan X pangkat 2 itu harus memiliki kondisi positif atau negatif. Nah akan mencerminkan fungsi gambar itu akan seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai diskriminan. Ya ini supaya kelihatan, diskriminan itu adalah b kuadrat min 4ac rumusnya ya. Kalian nanti ingat itu. Kemudian kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah lebih dari 0 sama dengan 0 dan kurang dari 0. Posisi seperti ini, kondisi seperti ini itu adalah menentukan seperti apa bentuk kurvanya. Baik, kita lihat bersama-sama. Bentuk grafik yang akan nanti kalian temui ada lumayan banyak. Di sini ada 1 sampai 6. Saya akan jelaskan satu persatu, yaitu dimana kalian amati kurva-kurva ini secara keseluruhan. Ada yang menyentuh sumbu X, ada yang
menyentuh sedikit satu titik sumbu X, kemudian yang tidak menyentuh sumbu X. Dan juga ada kurva yang terbuka ke atas, yang di atas ini terbuka ke atas semua, dan yang ke bawah terbuka ke bawah semua. Itulah ya. Yang pertama ini menyentuh sumbu X, kemudian juga terbuka ke atas. Yang kedua itu terbuka ke atas dan menyentuh satu titik sumbu X saja. Kemudian yang ketiga tidak menyentuh sumbu X dan terbuka ke atas. Berikutnya yang keempat adalah yang terbuka ke bawah menyentuh dua titik sumbu X. Kemudian yang kelima itu terbuka ke bawah dan menyentuh satu titik sumbu X. Kemudian yang keenam ini tidak menyentuh sumbu X. Kemudian dia terbuka ke bawah juga. Oke, kalian amati baik-baik ya supaya kalian ingat. Ini adalah gambaran sementara dari suatu fungsi kuadrat. Dilihat dari apa? Iya betul, dilihat dari nilai A, koefisien, kemudian diskriminannya. Kemudian bagaimana langkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Di sini Ustaz sampaikan ada 5 supaya kalian bisa amati baik-baik. Langkah yang pertama adalah tentukan nilai titik potong dengan sumbu X ya. Tentukan titik potong dengan sumbu X di mana nanti nilai Y itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah tentukan titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X nya sama dengan 0. Kemudian seterusnya yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri atau titik tengah dari antara dua sumbu X itu dengan cara menghitung min B per 2A. Di sini rumusnya adalah min B per 2A. Yang keempat adalah menentukan titik puncak dengan titik koordinat. Ya, kemudian dengan apa? Dengan sumbu simetri yang tadi, kemudian dengan titik puncak bagian koordinatnya min B kuadrat min 4AC per 4A. Insya Allah ini meskipun agak panjang sedikit, insya Allah hafal. Yang ini adalah diskriminan sebetulnya ya, B2 min 4AC itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, menghubungkan titik-titik yang diperoleh tadi ke dalam grafik koordinat kartesius sehingga kita memperoleh gambar yang utuh mengenai grafik fungsi itu ya. Kita supaya paham, amati contoh berikut ini. Ananda semuanya melihat ke depan, tidak ada yang mengantuk ya. Kalau mengantuk silahkan ke belakang untuk cuci muka dan segera kembali supaya bisa mengamati dengan baik ya. Baik semuanya, perhatikan pertama adalah contoh ini. Bisa kalian lihat, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Di sini ada nilai A-nya. A-nya berapa? 1. Nilai B-nya berapa? Min 2 dan C-nya berapa? Min 8. Ini sudah disampaikan dari sebelumnya bahwa A, B, C itu adalah nilai-nilai dari persamaan itu. Kemudian caranya adalah yang pertama biasanya kita lakukan adalah diketahui terlebih dahulu, yaitu persamaan, di mana persamaan ini dijelaskan A, B, C-nya seperti apa. Ditanyakan yang sesuai dengan pertanyaannya adalah gambar grafiknya apa. Gambar grafiknya apa. Kemudian jawab dengan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan. Langkah 1 adalah titik potong sumbu X. Ya, persamaan kita tulis, kemudian difaktorkan karena X ini kuadrat. Untuk mendapatkan dua sumbu X adalah difaktorkan. Faktor daripada X kuadrat min 2X min 8 adalah X plus 2 X min 4 dengan cara mengkalikan B menjadi ini ya, di antara dua ini, dan ada yang dijumlah. Kalau B adalah jumlah, kalau C adalah perkalian. Dijumlah min plus 2 dan min 4 adalah min 2, dan 2 kali min 4 adalah min 8. Itu sangat cocok ya. Kemudian kita peroleh mendapatkan O0 sama dengan X plus 2, sehingga X itu sendiri adalah min 2. Bagaimana secara cepatnya? Karena X ini adalah suatu angka juga, maka angka yang ditambahkan kedua menjadi 0 adalah min 2. Betul. Kemudian berikutnya adalah X min 4 menjadi X sama dengan 4. 4 dikurangi 4 adalah 0. Ini masuk logika, sehingga kita sudah mendapatkan nilai titik potong sumbu X, di mana X yang pertama adalah min 2, kita sandingkan dengan 0 sehingga menjadi min 2,0, dan 4 adalah X yang kedua sehingga mendapatkan 4,0 di titik yang kedua. Baik. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah yang kedua dan ketiga adalah langkah 2 titik potong sumbu Y sama dengan X sama dengan 0. Di sini Ustaz agak percepat sedikit karena ini cukup mudah insyaallah ya.
Y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kita ganti x nya menjadi 0 sehingga mendapatkan 0 pangkat 2 min 0 kali x min 8 ya, karena 0 ini adalah angka yang mudah ya, kalau dikalikan menjadi 0 semuanya menjadi 0 sehingga 0 sehingga 0 ini dikurangi 8 menjadi min 8. Kita mendapatkan titik potong sumbu Y adalah 0, min 8. Berikutnya langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri XP atau puncak, dimana ini menggunakan rumus min B per 2A. Min B per 2A kita dapatkan min 2 per 2 kali 1, dimana B nya min 2 dan A nya 1, sehingga di sini ditempatkan min nya 2 kali min dari yang pertama adalah rumus dan yang min kedua adalah dari nilai. Kemudian dapatlah min kali min adalah 2 dan 2 kali 1 adalah 2, sehingga mendapatkan 2 per 2 yaitu 1. Cukup mudah ya, angkanya masih kecil. Kemudian langkah berikutnya adalah 4 sampai 5, yaitu 4 menentukan titik puncak. Titik puncak adalah dengan rumus min B kuadrat min 4AC per 4A. Kalian bisa menulis garisnya, nanti bisa menurun. Kalau usah disampaikan di sini untuk garis miring saja. Masukkan nilainya masing-masing dari B, A, dan C. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau ada min, rumus dengan min dalam nilai itu bedakan sehingga kita tuliskan menjadi kurung. Ya. Di sini ada perkalian min dengan min plus, kemudian di sini ada min kali min lagi menjadi plus ya. Kemudian hasilnya adalah min 3 per 6 per 4 sama dengan min 9. Nah, itu hasilnya adalah itu ya. Maka titik puncak nanti X dan Y itu kita gabungkan dari yang tadi sumbu simetri 1 dengan titik puncak Y min 9 sehingga dapatkan 1, min 9. Langkah kelima adalah yang terakhir, ini adalah menghubungkan titik-titik yang diperoleh tadi nanti. Baik, kita sajikan saja gambarnya. Yang pertama adalah titik-titik tadi kita tempatkan di sumbu X dan sumbu Y, dan seperti inilah titiknya yang tadi kita dapatkan. Kemudian kurva itu kita gariskan, dan gariskannya bagaimana? Karena ini ada 2 titik yang di atas dan di bawah, dan kondisi A itu adalah lebih dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Nah, seperti inilah ya tepatnya untuk menggambar grafik. Oke, berpikir kritis ya. Kalian coba tentukan titik puncak selain daripada rumus tadi. Ada caranya yang terbaik, yaitu tercepat ya. Di sini adalah kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 1, maka masukkan dalam persamaan awal sehingga kita mendapatkan 1 kuadrat dan seterusnya. Kemudian mendapatkan 1 min 2 min 8, mendapatkan min 9 sama dengan sebelumnya. Baik, itu ya. Itu saya bebaskan nanti kalian pakai cara awal tadi atau yang sekarang. Oke, untuk supaya kalian memahami soal ini sebelumnya, supaya bisa juga refresh, bisa mengerjakan soal. Nanti soal itu adalah dikerjakan secara berkelompok ya. Ini adalah ice breaking ya, pemecah kebekuan supaya kalian bisa mencerna dengan baik ya soal-soal itu. Perhatikan 6 batang lidi ini yang disusun menjadi 2 bangun segitiga sama sisi. Nanti ambil 1 batang lidi menjadi 2 bangun segitiga menjadi 4 bangun segitiga. Oke, santri yang bisa menjawab nanti Ustaz kasih hadiah insya Allah. Ada yang bisa jawab? Ya. Oh iya, tidak seperti itu. Kalau misalkan seperti itu masih ada 2 segitiga. Kasih bantuan ya. Nah, ini seperti ini, kita ambil 1 lidi di samping ini, yang kosong ini kita tempatkan ke sini. Iya, baik ya. Ya, alhamdulillah ya, semuanya tertawa menyenangkan. Nah, ini cukup unik ya permainan seperti ini. Ya. Bisa dilanjut ya. Berikutnya ke hal soal ya. Soal ini dikerjakan secara berkelompok. Silakan kalian membentuk kelompok di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, kemudian 1 orang mengerjakan 1 langkahnya supaya nanti tidak saling mengandalkan ya. Baik, kemudian berikutnya soal dikerjakan untuk yang kelompok genap adalah nomor 1, kelompok ganjil adalah nomor 2. Presentasikan hasil kerjamu nanti setelah selesai, kemudian ini batas waktunya adalah 20 menit pengerjaan dan kumpulkan di depan. Baik ya. Sekarang mulai ya. Oke, baik.
karena waktu sudah habis dan memang kita sudah menyelesaikan soal tadi, semuanya juga sudah selesai mempresentasikan. Alhamdulillah pembelajaran kali ini kita telah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa dipraktekkan nanti dan mudah ya ketika menjelang ujian nanti. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di rapikan kelasnya.